Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi di dalam renungan pagi dan kita akan bahas satu tema yang baru. Kemarin kita bicara tentang destiny dan hari ini kita akan bicara satu tema baru yaitu tidak bisa dipisahkan. Saudaraku yang kasih Tuhan, hal ini sederhana tetapi saudara mesti pahami supaya saudara bisa menemukan rahasia, sedikit rahasia, sesuatu yang artinya tidak bisa dipisahkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan membaca lebih awal supaya saudara bisa ngerti apa arti yang tidak bisa dipisahkan itu. Di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-11 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian." Ini suatu kejadian di mana Tuhan berfirman supaya tanah ini menimbulkan akan tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan lain sebagainya. Dan dicatat di dalam bagian terakhir, dan jadilah demikian. Berarti terjadi tanaman bermacam-macam tanaman. Arti tidak bisa dipisahkan demikian, saudaraku. Artinya apa? Bahwa tanaman itu tumbuh dari tanah. Tuhan berfirman seperti itu. Dan artinya bahwa melalui tanah inilah banyak tumbuhan yang berbiji ini tumbuh. Ini yang saya maksudkan tidak bisa dipisahkan, bahwa tumbuh-tumbuhan tidak bisa dipisahkan dari tanah. Kalau sampai tumbuh-tumbuhan itu dipisahkan dari tanah, yang terjadi adalah kematian. Pasti akan layu dan tidak bisa hidup. Inilah artinya bahwa tidak bisa dipisahkan. Lalu Tuhan berfirman lagi di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-20. "Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintas cakrawala." Nah, Tuhan berfirman lagi kepada air supaya mengeluarkan makhluk hidup. Dan di dalam ayat yang ke-21 lebih jelas, "Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik." Dikatakan bahwa yang terjadi, Tuhan mengeluarkan dari air itu banyak jenis makhluk hidup. Dan ini juga artinya tidak bisa dipisahkan. Kalau ikan ini tidak bisa dia hidup di darat, dia pasti hidupnya di air. Kalau sampai dia dipisahkan, keluar dari habitatnya, dia keluar dari air, maka dia akan mati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, ini yang perlu dipahami, yang perlu saudara ketahui, bahwa dalam hidup ini ada sesuatu di mana tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, dia akan mengalami kematian. Di bagian ketiga di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-24 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan sejenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian." Dan ternyata bumi mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang disebut dengan ada binatang ini, binatang itu, dan lain sebagainya, hidupnya di darat. Dan ini juga tidak bisa dipisahkan, di mana binatang yang ada di darat harus hidup di air, tidak bisa, dia akan mati. Jadi saudara kasih Tuhan, ada satu bagian yang saudara mesti pahami dalam hidup ini, bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Dan esok kita akan melihat siapa saudara dan saya, saudara kasih Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, saya lihat dalam 26, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita." Siapa saudara dan saya? Dari mana saudara diciptakan? Seperti apa saudara diciptakan? Dan itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, pasti akan mengalami kematian. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, ada bagian yang tidak bisa dipisahkan. Kalau itu sampai terpisah, akan mengalami kematian. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.